Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jejak Para Wali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Mungkin masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenali ulama Banten yang satu ini. Seorang ulama yang menjadi ahli falak seBanten pada masanya. Beliau adalah Abuya Hilmi Baros Serang, Banten. Nama lengkap beliau adalah Abuya Kiai Haji Muhammad Hilmi bin Syekh Muhammad Salim. Abuya Hilmi adalah pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Nurul Huda yang terletak di Kampung Sawah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semasa hidupnya, Abuya Hilmi dikenal sebagai rajanya ahli falak seBanten pada masanya. Berbagai pesantren telah dijelajahinya dikarenakan rasa hausnya akan ilmu yang begitu tinggi. Bahkan beliau tak segan-segan berguru kepada Abuya Dimyati Cidahu, meski secara umur Abuya Dimyati 2 tahun lebih muda dibanding dengan beliau. Meski sebagai guru, karena merasa lebih muda, maka Abuya Dimyati memanggil Abuya Hilmi dengan sebutan Mamang. Bahkan seringkali Abuya Hilmi mendapatkan perhatian khusus dari Abuya Dimyati yang tidak didapatkan oleh kiai-kiai lain. Keilmuan Abuya Hilmi dalam bidang ilmu falak sudah tidak diragukan lagi. Pada salah satu pengajian bersama para kiai, Abuya Dimyati berkata di hadapan para kiai, "Untuk kalian, jika ingin menanyakan urusan ilmu falak, jangan datang kepada saya. Datanglah ke Kampung Sawah, di sana ada Mang Haji Hilmi. Saya sudah mentasai kalender Kampung Sawah, kalian tinggal pakai. Saya juga menggunakan kalender Kampung Sawah." Begitulah pesan Abuya Dimyati kepada para kiai. Beliau sangat mendukung kalender Kampung Sawah. Sampai sekarang pun Abuya Muhtadi, putra Abuya Dimyati, masih menggunakan kalender Kampung Sawah. Sebab keimanan dan ketakwaannya yang tinggi, Abuya Hilmi disebut-sebut memiliki karomah yang sangat luar biasa. Berikut akan kami bahas beberapa karomah Abuya Hilmi Baros Serang, Banten. 1. Terbang dengan sajadahnya. Dikisahkan, sekitar tahun 80-an ada santriwati Ponpes Nurul Huda yang disukai oleh Raja Jin. Berbagai cara telah dilakukan oleh Raja Jin untuk menculik santriwati tersebut. Si Raja Jin selalu mencari waktu lengah untuk menculiknya. Terbukti, si santriwati selalu berteriak di waktu maghrib atau tengah malam. Peristiwa ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu suasana pesantren waktu itu. Penanganannya melibatkan berbagai kalangan, namun tak kunjung usai. Setiap kali santriwati itu menjerit dan berlari, semua bertindak untuk meredamnya. Terus begitu hampir setiap harinya. Suatu waktu saat kejadian berlangsung, si Raja Jin kembali melakukan aksinya dan berhasil menculik santriwati tersebut. Semua panik dan bingung harus seperti apa tindakannya. Abuya Hilmi yang mengetahui hal ini segera melakukan ritual dzikir di dalam kamarnya dan duduk di atas sajadahnya. Menurut cerita yang tersebar di masyarakat, tak lama kemudian Abuya Hilmi terbang dengan beralaskan sajadahnya untuk mengejar jin penculik itu dan menyelamatkan santriwati tersebut. Tak lama kemudian santriwati itu pun selamat dan terbebas dari gangguan Raja Jin, sehingga dapat kembali menuntut ilmu dengan tenang tanpa harus khawatir akan diganggu kembali. Semua ini terjadi tentu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi karomah kepada hamba yang dicintainya. 2. Mengangkat orang dengan satu tangan.
Dihikayatkan, suatu hari Abuya Hilmi pergi ke Serang untuk menggandakan karya kitab beliau ke toko fotokopi. Setelah berbincang dengan tukang fotokopi, maka dibuatlah perjanjian waktu selesainya pesanan beliau tersebut. Singkat cerita, pada waktu yang telah dijanjikan, Abuya Hilmi berangkat lagi ke Serang untuk mengambil fotokopian tersebut. Namun karya kitab beliau sama sekali belum dikerjakan. Kemudian Abuya Hilmi menanyakan kapan pesanannya bisa diselesaikan dan bisa diambil oleh beliau. Lalu si tukang fotokopi pun menjanjikan kepada Abuya besok atau lusa fotokopian tersebut akan selesai dan sudah bisa diambil. Setelah jatuh pada hari yang dijanjikan, Abuya Hilmi kembali pergi ke toko fotokopi tersebut dan ternyata belum juga dikerjakan. Akhirnya Abuya Hilmi memberi waktu kepada tukang fotokopi selama 3 hari pesanan beliau harus sudah diselesaikan. Setelah 3 hari berlalu, Abuya Hilmi kembali pergi ke fotokopian tersebut. Namun lagi-lagi beliau mendapati karya kitabnya belum juga dikerjakan. Atas pelayanan toko yang kurang baik ini, maka Abuya segera menemui bos toko fotokopi tersebut. Entah bicara atau melakukan tindakan apa si bos itu kepada Abuya, sehingga Abuya Hilmi mengangkat si bos itu dengan 1 tangan saja. Lalu si bos itu pun sangat ketakutan, sampai-sampai buang air kecil disertai buang air besar di celananya. 3. Karisma yang sangat tinggi. Diceritakan dari pengalaman narasumber bersama Abuya Hilmi. Suatu hari Abuya Hilmi bersama beberapa pengikutnya pergi ke pesantren Darun Najah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk menghadiri sebuah acara. Dengan memakai mobil, Abuya Hilmi duduk di jok paling belakang. Di tengah perjalanan saat di kota Jakarta, mobil yang mereka tumpangi salah jalur dan otomatis dikejar oleh polisi patroli jalan raya. Namun ketika dikejar, sopir Abuya Hilmi ini malah tancap gas dan kejar-kejaran pun terjadi. Hingga pada akhirnya Abuya Hilmi menegur sopirnya dan memerintahkan untuk berhenti. Setelah minggir dan berhenti ke bahu jalan, maka polisi itu pun datang menghampiri mobil dan sopir dibentak habis-habisan. Kemudian polisi itu memeriksa penumpang dari mulai jok depan lalu ke jok tengah sampai ke jok belakang. Ketika melihat ke jok belakang, polisi itu pun kaget melihat Abuya Hilmi dan ia langsung menghampiri kaca belakang di mana Abuya Hilmi duduk. Dengan rasa sedikit malu, polisi itu berkata, "Ada Pak Kiai, mau kemana Pak Kiai?" Abuya Hilmi menjawab, "Mau ke pesantren." "Pesantren mana Pak Kiai?" "Pesantren di Kebayoran Lama." "Maaf Pak Kiai, maaf." Polisi tersebut tak henti-hentinya meminta maaf kepada Abuya Hilmi. Kemudian polisi itu pun berkata, "Ayo saya antar Pak Kiai," sembari memberi hormat kepada sang Abuya. Lalu mobil Abuya Hilmi pun melanjutkan perjalanan sambil dikawal oleh polisi tersebut hingga selamat sampai tujuan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita contoh dari perjalanan hidup ulama yang satu ini. Abuya Hilmi adalah sosok yang sangat perhatian dan tanggung jawab terhadap umat. Namun beliau begitu tegas soal urusan perintah Allah dan Rasulullah, sehingga terpancar dari beliau sifat tawadu, qanaah, dan hilim sesuai nama beliau. Di mata putra-putranya, beliau adalah sosok yang takkan pernah tergantikan. Beliau begitu disegani namun humoris. Visi dan misi hidup beliau adalah utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hidup mulia di dunia, mulia di akhirat.
Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Abuya Muhammad Hilmi bin Syekh Muhammad Salim. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin.